Halo, Hao. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, walaupun cuma di rumah aja. Baik dan proses sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran selanjutnya, yaitu pada halaman 165, di mana kita hari ini akan membahas tentang beragam karya seni rupa daerah ya. Nah, di mana ragam karya seni rupa daerah itu di setiap daerah sudah tahu ya. Di daerah Indonesia itu berbagai macam ragam seni rupanya ya. Sorry. Nah, yang paling utama di Indonesia ragam seni rupa yang terkenal adalah batiknya. Yang mana batik adalah karya seni dua dimensi yang hanya dilihat dari depan saja, yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Ya, jadi batik itu salah satu contoh karya seni dua dimensi. Baik anak-anak sekalian, baik kita akan membahas tentang karya seni rupa daerah penghasil batik atau karya seni batik di setiap daerahnya. Kita bahas sekarang. Daerah yang paling terkenal untuk menghasilkan batik yaitu di daerah Jawa Tengah, yang mana batik Jawa Tengah itu memiliki corak yang khas tentunya ya nak. Nah, daerah penghasil ini itu banyak menonjolkan batiknya, yaitu daerah Pekalongan, Solo, dan juga Semarang ya. Nah, kalau kalian pernah dengar kalau dulu penghasil yang paling terbesar itu daerah Pekalongan ya. Tapi seiringnya zaman setiap daerah itu menghasilkan ciri khas batiknya masing-masing ya. Yang mana daerah penghasil batik di Jawa tadi, di Jawa Tengah, yaitu daerah Pekalongan, Solo, dan Semarang itu memiliki ciri khas masing-masingnya ya, dimana pusat penghasil batik yang sering dikenal orang ya itu ada di daerah Yogyakarta, yang mana batik Yogyakarta dan batik Solo salah satunya juga itu lebih banyak didominasi dengan warna coklat ya. Ciri khas untuk batik di daerah Yogyakarta atau Solo atau daerah Jawa Tengah itu juga banyak didominasi dengan warna-warna coklat dan juga biru tua untuk yang Yogyakarta dan Solo ya. Nah, untuk motif batik Yogyakarta itu sendiri itu bermacam-macam motifnya ya. Itu seperti motif parang, terus seperti motif babon angrem, dan juga wahyu tumurun untuk jenis motif di daerah Yogyakarta ya. Terus untuk ciri khas daerah batik Pekalongan itu juga ada ya, yang mana ciri khas untuk batik Pekalongan itu sendiri itu banyak dipengaruhi ya dari adat istiadat atau dari daerah Chinese atau Cina, yang mana itu kalau motif Pekalongan itu lebih penuh warna ya. Kalau Pekalongan itu lebih menonjolkan warna-warna yang agak cerah ya, seperti contohnya warna merah, warna kuning, dan juga warna hijau atau juga warna pink atau disebut dengan warna merah muda. Nah, yang mana lo bilang tadi kalau daerah Pekalongan itu lebih berpengaruh ke daerah Cina, itu banyak menggunakan motif-motif bunga-bunga ya. Nah, kalau untuk di daerah Semarang sendiri ya, untuk daerah Semarang sendiri itu banyak didominasi yaitu warna coklat, kuning, hijau, dan juga hitam. Nah, yang mana untuk motif daerah Semarang ini atau motif batik daerah Semarang ini itu banyakkan menggunakan motif-motif flora atau motif alam seperti bunga-bungaan,
terus daun-daunan dan juga bentuk hewan ya. Nah, untuk motif hewan tadi itu macam-macam ya, tapi banyak lebih menggunakan dominan hewan burung ya untuk daerah penghasil batik di daerah Semarang ya. Baik, selanjutnya yaitu mengenal seni kriya batik. Apa itu seni kriya batik? Buka halaman 166 ya, selanjutnya pelajarannya. Yaitu apa itu seni kriya batik? Seni kriya itu adalah seni kerajinan atau keterampilan tangan ya, yang mana seni kriya itu tidak hanya dalam pembuatan batik tapi juga bisa dalam seni ukiran, seni kerajinan tangan, seni anyaman. Jadi berbagai macam seni kriya yang dihasilkan oleh kreativitas sang pembuatnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang karya seni kriya pada pembuatan batik ya. Nah, untuk seni kriya sendiri itu mempunyai ciri khas masing-masing ya, tergantung si kreativitasnya membuatnya seperti apa dan menggunakan teknik yang dipakainya. Nah, untuk kerajinan seni kriya ini itu tidak hanya diutamakan keterampilannya saja, tetapi juga seni keindahannya ya, yang mana itu pasti tujuannya dengan menghasilkan nilai jual ya, tidak hanya dalam keahliannya saja tapi juga nilai estetikanya juga diutamakan ya. Nah, dalam membatik kalian pasti memerlukan alat dan bahan ya. Nah, dalam jenis pembuatan batik ya, pembuatan batik itu ada 3 teknik ya. Yang pertama yaitu dengan cara pembuatan teknik tulis ya. Yang kedua dengan cara teknik cap. Dan yang ketiga itu dengan teknik cetak atau sablon ya. Nah, ketiga teknik pembuatan batik ini itu menggunakan tentunya alat yang juga berbeda sesuai teknik-teknik pembuatan batiknya ya. Yang mana dari teknik ini itu pasti memiliki harga jual yang juga berbeda ya. Contohnya kayak teknik tulis ya, teknik pembuatan batik tulis itu alat yang digunakan yaitu canting ya. Canting itu seperti apa? Seperti ini ya, yang mana itu terbuat dari bambu. Di depannya itu seperti ada corong kecil memanjang ya, dari kalau saya ada aluminium. Terus canting itu nanti ada kepala di atasnya itu ya, ada juga dari kuningan. Itu diambil buat menaruh malam. Malam itu artinya lilin yang dicairkan ya. Nah, untuk teknik pembuatan tulis ini itu memang sedikit membutuhkan waktu yang cukup lama karena dia harus ditulis kan, di motif dibuatnya penulisannya, sehingga teknik pembuatannya itu memang sedikit agak butuh waktu, beda dengan teknik cap atau juga sablon yang mana itu sedikit waktunya lebih cepat karena alat yang digunakan seperti teknik cap itu menggunakan alat stempel ya. Gimana alat stempel? Alat stempel itu lebih cepat pembuatan di batik ya. Tinggal dicap-cap saja ya. Setelah dicap-cap jadi satu bentuknya dengan bentuk yang sama, dengan motif yang sama. Untuk pembuatan ragam hiasnya, jadi pembuatannya lebih cepat. Begitu juga dengan teknik cetak dan sablon, itu sudah ada ya, sudah tersedia alat cetaknya dan juga sablonnya, jadi tinggal diproduksi untuk waktu yang lebih cepat ya. Nah, di mana untuk pembuatan batik itu ada disebut kain putih, yaitu disebut dengan kain mori ya. Kain mori itu ialah kain polos putih untuk pembuatan dasar batik ya, yang mana digunakan untuk 3 teknik tadi, yaitu teknik tulis, teknik cap, dan
cetak atau sablon ya. Nah, untuk pewarnaan untuk pewarnaan dalam batik itu bisa menggunakan zat pewarna kain ya, atau juga dari juga pewarna alam juga bisa ya. Nah, alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat batik itu antara lain tadi lo sebut ada canting ya. Terus gawangan ya, gawangan itu adalah tempat menjemurnya batik. Nah, batik itu dijemurnya jangan di bawah langsung terik matahari ya. Jadi ada di tempat agak mendung atau di dalam ruangan tapi tetap ada angin masuk ya. Jadi jangan langsung dijemur di bawah matahari karena hasil penjemuran di bawah matahari itu berbeda dengan hasil yang terlindung dari matahari ya. Seperti itu. Terus wajan itu tempat untuk kalau kita orang Banjar rinjing ya, itu tempat melelehkan malam itu ya, dari lilin ya, disebut malam, lilin yang mati lampu warna putih ya kan, yang itu dibuat di atas wajan atau rinjing ya, dengan kompor anglo kalau salah, kompor dengan api sedang, terus lilin-lilin tadi itu ditaruh di atas wajan, jadi dia akan meleleh, makanya lelehannya itu disebut dengan malam ya. Tadi terus mori itu adalah kain polos putih ya. Jadi itulah tadi kalian bisa lihat pada halaman 166 di situ ada 4 jenis motif contoh batik Nusantara ya. Salah satunya itu motif batik Solo Parangkusumo, terus motif batik Pekalongan yang penuh dengan motif-motif hewan, bunga, dan Semarang. Terus motif batik Cirebon, Megamendung, dan juga batik Yogyakarta atau batik Yogyakarta ceplok ya. Nah, karya seni batik itu juga memiliki beberapa makna yang tersimpan dalam motif batik itu sendiri ya. Misalnya motif batik Parangrusak, yang mana itu memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi lebih mulia dan bijaksana. Nah, dari motif batik itu bisa diungkapkan tentang perasaan atau sejarah atau makna dari pembuatan batik itu sendiri ya. Itu salah satu pengertian dari batik yang mana memiliki makna tersendiri. Dan terakhir yaitu corak batik Nusantara. Nah, untuk corak-corak batik Nusantara itu berbeda-beda setiap daerah yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satunya kayak kita daerah kita yaitu Sasirangan. Sasirangan itu termasuk juga jenis batik, cuman pembuatannya yang berbeda. Kalaunya batik itu bisa pembuatannya dengan teknik cap, tadi tulis, ya, sablon, cetak gitu kan. Nah, kalau kita batik kita atau kita disebut dengan sasirangan itu tekniknya dengan jumputan ya. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikannya saja ya, karena memiliki keunikan tersendiri ya, tetapi juga syarat dengan makna-makna yang luar biasa yang terkandung dalam motif tersebut ya. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah saja yang di Pulau Jawa ya, tadi di daerah kita seperti Kalimantan juga terdapat batiknya ya, tadi Sasirangan. Bedanya cara pembuatan atau tekniknya yang berbeda. Nah, di sini ada ciri khas masing-masing setiap batiknya ya.
Ada batik Bali juga berbeda dari Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraza, batik Flores, batik Halmahera, dan juga batik Papua. Semua itu memiliki ciri khasnya masing-masing, yang mana untuk karya dua dimensi batik ini itu sangat berharga untuk selalu dihargai dan selalu dikembangkan. Ya, hari ini tidak ada tugas, itu tadi penjelasan Lose. Kalian bisa mencatat penjelasan yang sudah Lose jelaskan tadi. Ya, baik, salah hilap Lose mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Cai Chen.